Perkenalkan, nama saya Misania Ekawati dengan NIM 078. Di sini saya akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kepuasan Kerja PNS pada Satpol PP Kabupaten Bandung. Baik, yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Menurut Peraturan Pemerintah RI tahun 2018, Polisi Pamong Praja atau biasa disebut dengan Satpol PP adalah aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberikan tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan juga ketentraman serta perlindungan masyarakat. Tanggung jawab dan tugas Satpol PP ini sangatlah besar, sehingga untuk melakukan pekerjaannya dibutuhkan SDM yang berkualitas dan disiplin agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Satpol PP Kabupaten Bandung adalah kepuasan pegawai agar seluruh pegawainya dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan prasurvei pada Satpol PP Kabupaten Bandung, diperoleh informasi bahwa beberapa pegawai tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Misalnya, tidak berada di ruangan saat bekerja, terlambat datang, bahkan tidak masuk bekerja. Perilaku tersebut mencerminkan kurangnya disiplin pegawai. Menurut Hasibuan tahun 2020 halaman 202, sikap pegawai saat merasa kepuasannya tidak terpenuhi dapat dicerminkan dengan moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Sedangkan menurut Meilasari dan kawan-kawan juga mengatakan bahwa kepuasan kerja ini sangat berpengaruh terhadap kualitas dan produktivitas kerja. Apabila karyawan merasa puas, maka akan menghasilkan hal yang positif dengan apa yang ia kerjakan. Maka dari itu, salah satu faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai salah satunya yaitu disiplin kerja. Selain disiplin kerja, motivasi kerja juga dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian berikut ini merupakan tabel disiplin kerja pegawai Satpol PP Kabupaten Bandung bulan Januari hingga Juni tahun 2021. Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bandung nomor 92 tahun 2019, bagian kedua tentang penilaian TPP ASN pasal 4 yang mengatakan bahwa indikator disiplin kerja terdiri dari ketidakhadiran, keterlambatan, dan pulang sebelum waktunya. Dari disiplin kerja pegawai ini, dapat diketahui bahwa disiplin kerja pegawai mengalami penurunan drastis pada bulan Mei dan juga Juni. Menurut hasil wawancara dengan beberapa pegawai, disiplin kerja pegawai ini mengalami penurunan karena terjadi banyak sekali pelanggaran disiplin kerja seperti tidak masuk kerja, terlambat datang karena macet atau kesiangan, dan juga pulang lebih awal karena adanya keperluan lain. Berdasarkan hasil tersebut, pegawai belum sepenuhnya memahami dan menaati peraturan kerja. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, maka akan berdampak buruk terhadap instansi. Selain itu, berdasarkan tabel data disiplin kerja juga menunjukkan adanya penurunan disiplin kerja yang cukup tinggi yang akan berdampak kepada tugas yang tidak sesuai dan tidak selesai dengan tepat waktu. Nah, keadaan ini dapat diindikasikan oleh motivasi kerja pegawai yang rendah. Menurut Site dan kawan-kawan tahun 2021, motivasi kerja pegawai ini dapat dilihat dari cara kerja seperti kemauan untuk bekerja, berusaha memanfaatkan waktu untuk bekerja seefisien mungkin, dan juga tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Nah, data disiplin kerja pegawai ini menurun dan merupakan hal yang negatif. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih karena terdapat kemungkinan adanya ketidakpuasan yang dirasakan oleh PNS pada Satpol PP Kabupaten Bandung. Dengan adanya fenomena-fenomena tersebut, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja PNS pada Satpol PP Kabupaten Bandung. Lalu selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama yaitu bagaimana disiplin kerja PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Yang kedua yaitu bagaimana motivasi kerja PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Yang ketiga, bagaimana kepuasan kerja PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Dan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja PNS baik secara parsial maupun simultan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan disiplin kerja, motivasi kerja, dan juga kepuasan kerja PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.
Nah, tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui disiplin kerja PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Yang kedua, untuk mengetahui motivasi kerja PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Yang ketiga, untuk mengetahui kepuasan kerja PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja dan juga motivasi kerja terhadap kepuasan kerja PNS baik secara parsial maupun simultan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama yaitu secara teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti di masa yang akan datang, serta bermanfaat untuk pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai disiplin kerja, motivasi kerja, dan juga kepuasan kerja. Yang kedua yaitu kegunaan penelitian secara praktis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, memberikan masukan, serta menjadi dasar pertimbangan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung dalam pengambilan keputusan mengenai disiplin kerja, motivasi kerja, dan juga kepuasan kerja. Selanjutnya, kerangka pemikiran disiplin kerja. Menurut Apandi, tahun 2018, halaman 11, disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran seseorang menaati peraturan perusahaan dan juga norma-norma yang berlaku. Nah, ada dua dimensi yang dapat mempengaruhi disiplin kerja menurut Apandi. Yang pertama yaitu ketaatan waktu dan dihitung oleh ketepatan waktu masuk kerja, keefektifan penggunaan waktu kerja, dan juga tingkat kehadiran atau absen kerja. Nah, yang kedua yaitu tanggung jawab kerja, dihitung dengan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan memenuhi target, lalu membuat laporan kerja secara rutin. Selanjutnya, kerangka pemikiran motivasi kerja. Menurut CIT dan kawan-kawan, tahun 2021, motivasi kerja merupakan suatu daya pendorong atau penggerak yang dimiliki atau terdapat dalam diri setiap orang dalam melakukan suatu kegiatan agar dia mau berbuat, bekerja, serta beraktivitas untuk menggunakan segenap kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Nah, menurut Hasibuan, faktor-faktor yang dilihat dari segi intrinsik dalam diri seseorang ada beberapa. Yang pertama, keberhasilan atau prestasi. Yang kedua, pengakuan. Yang ketiga, pekerjaan itu sendiri. Yang keempat, tanggung jawab. Yang kelima, pengembangan diri. Dan yang terakhir yaitu peluang untuk maju. Selanjutnya, kerangka pemikiran kepuasan kerja. Menurut Hasibuan tahun 2020 halaman 202, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Nah, faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan kerja ini menurut Mangkunegara tahun 2017 halaman 117 ada 5. Yang pertama yaitu turnover, yang kedua tingkat kehadiran atau absen kerja, yang ketiga umur, yang keempat tingkat pekerjaan, dan yang kelima yaitu ukuran organisasi perusahaan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang mendukung usulan penelitian ini. Yang pertama yaitu berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Travel Mart Jakarta Pusat yang diteliti oleh Yulianti dan kawan-kawan tahun 2020. Yang kedua yaitu The Effect of Motivation, Discipline, and the Working Environment on Employee Job Satisfaction yang diteliti oleh Diomedes dan Adam tahun 2021. Yang ketiga yaitu pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dosen di STMIK Budi Dharma Medan yang diteliti oleh Site dan kawan-kawan tahun 2021. Kemudian ini adalah paradigma penelitian ini. Nah, dari paradigma tersebut didapatkan hipotesis penelitian yaitu H1, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja PNS pada Satpol PP Kabupaten Bandung. Yang kedua, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja PNS pada Satpol PP Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga yaitu disiplin kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja PNS pada Satpol PP Kabupaten Bandung. Lalu ada operasionalisasi variabel disiplin kerja. Yang pertama yaitu ketaatan waktu dengan indikator ketepatan waktu masuk kerja, keefektifan penggunaan waktu kerja, dan tingkat kehadiran atau absen kerja. Yang kedua yaitu tanggung jawab kerja dengan indikator kepatuhan terhadap semua peraturan, target pekerjaan, dan juga laporan kerja rutin.
Lalu ada operasionalisasi variabel motivasi kerja. Yang pertama yaitu keberhasilan atau prestasi dengan indikator dorongan dalam diri untuk meningkatkan prestasi. Yang kedua, pengakuan dengan indikator dorongan dalam diri untuk diakui oleh atasan atas prestasinya. Yang ketiga, pekerjaan itu sendiri dengan indikator dorongan dalam diri untuk memahami pekerjaan dan dorongan dalam diri untuk mencintai pekerjaannya. Yang keempat, tanggung jawab dengan indikator dorongan dalam diri untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang kelima, kemungkinan pengembangan diri dengan indikator dorongan dalam diri untuk meningkatkan kemampuan mengembangkan karir ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang keenam, yaitu peluang untuk maju dengan indikator dorongan dalam diri untuk meningkatkan kemampuan dengan memanfaatkan peluang untuk maju. Lalu yang terakhir, operasionalisasi variabel kepuasan kerja. Yang pertama yaitu perputaran karyawan dengan indikator kecenderungan PNS untuk mengajukan mutasi ke bagian lain. Yang kedua, tingkat pekerjaan dengan indikator kesesuaian antara kompensasi yang diterima dan beban kerja PNS. Yang kedua, kesesuaian antara tugas pekerjaan dengan kemampuan yang dimiliki PNS. Dan yang ketiga yaitu kesesuaian antara harapan kondisi kerja dengan kenyataan yang PNS rasakan pada saat bekerja. Yang terakhir yaitu ukuran organisasi dengan indikator yang pertama kelancaran koordinasi antara bagian, yang kedua yaitu kelancaran komunikasi antara atasan dengan bawahan, yang ketiga partisipasi PNS terhadap instansi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi yang akan memberikan tanggapan pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Satpol PP Kabupaten Bandung yang berstatus PNS berjumlah 60 orang. Kemudian sampel yang digunakan yaitu sebanyak 38 orang dengan menggunakan simple random sampling. Kemudian sumber datanya itu yang pertama yaitu data primer melalui wawancara, kemudian data sekunder melalui kuesioner atau angket dan juga dokumentasi. Lalu teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara, kuesioner, dan juga dokumentasi. Selanjutnya, teknik pengukuran data yaitu menggunakan skala semantik diferensial. Lalu teknik pengujian alat ukur yang digunakan yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian teknik pengolahan data yaitu menggunakan editing, coding, tabulasi, dan verifikasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif dan asosiatif. Kemudian pengujian hipotesis menggunakan uji parsial atau uji T dan juga uji simultan atau uji F. Lalu tempat penelitian ini yaitu pada instansi Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bandung yang beralamat di Jalan Raya Soreang, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan kode pas 40912. Kemudian email yaitu satpolpp@bandungkabupaten.go.id dengan website yaitu www.lapor.go.id. Waktu penelitian ini yaitu studi kepustakaan pada Oktober 2021 hingga April 2022. Kemudian penyusunan UP yaitu Oktober 2021 hingga Februari 2022. Kemudian seminar UP yaitu Februari 2022. Kemudian pengumpulan data Maret hingga April 2022. Kemudian pengolahan data dan analisis data Maret hingga Juni 2022. Kemudian penyusunan laporan Maret hingga Juni 2022 dan sidang TA yaitu Juli hingga Agustus 2022. Baik, sekian presentasi usulan penelitian saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.